Oke Bang Oceh, ngelihat korupsi yang merugikan negara hingga 271 triliun dari Pak Oceh sendiri ngelihatnya ini seperti apa? Ini pengalaman saya ya kalau di kejaksaan. Sambil aja beberapa misalkan ya. Mainnya jaksa begini. Dalam kasus Hedi Kando, itu 11 BAP dari jaksa sendiri mengatakan Pak Masari yang mengurus pengadaan barang dan jasa. Informasi saya dengar kenapa nggak jadi tersangka. Justru yang sama sekali nggak ngurus jadi tersangka. Jadi permainan di kejaksaan, kalau ada orang yang katanya jadikan tersangka bisa dikeluarkan jadi tersangka kalau ada permainan itu dulu ya. Nah ini kan menyangkut uang besar ini ya, uang besar. Saya kira mesti transparan ini, artinya boleh diikuti toh supaya jangan ada permainan. Uang besar loh, 12 triliun. Penyitaannya apakah benar-benar berapa triliun penyitaannya? Karena saya pengalaman juga di kejaksaan, bukan sama kritik kejaksaan, selalu ada aja oknum yang main. Bisa aja misalkan 20 tersangka, 10 dimasukkan, 10 diatur. Nah, bukan saya kecilkan apa pekerjaan Jaksa Agung. Jaksa Agung untuk memberantas korupsi kita bisa ke topi. Tapi oknum-oknum di lapangan, saya lapor ini mengenai di kantor, kenapa BAP-nya yang dibuat oleh jaksa, toh yang terlibat adalah si Patmasari, ini contoh kecil aja. Nah, sekarang saya bela katakanlah di KPK juga ya, kepala lapas dihukum masuk penjara karena pembiaran. Padahal anak buahnya bilang nggak pernah kasih duit. Jadi yang begini-beginian ya. Apalagi kalau artinya tidak transparan bisa diikuti oleh media, kemungkinan bahwa oknum-oknum itu main bisa. Nanti kita lihat aja dawan, apakah 271 triliun atau sudah menguap. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan benar-benar dilakukan karena kita sekarang ya, artinya benar-benar mau menegakkan kebenaran itu aja. Sebagaimana mungkin peran keluarga dilibatkan dalam kasus korupsi yang hingga Ya kan besar selalu seperti kan itu. terdiri dari mens rea dan actus reus. Bisa aja istrinya nggak tahu apa-apa, bisa aja. Apalagi saya lihat istrinya Susyarita, Benar, ya dia artis. ya artis, mana dia mau orang artis itu. Mudah-mudahan kalau gue punya pacaran artis dia nggak mikir bagaimana pekerjaan gue, yang dia pikir bagaimana kita keluar negeri sama-sama, bagaimana saya belikan dia mobil. Dia nggak pikir dari mana mobil itu, ilmunya juga nggak sampai di situ bang kali ya. Bang, tapi ngelihat kasus seperti ini yang merugikan negara hingga ratusan triliun, jeratan hukumannya seperti apa Bang? Ya sampai sekarang belum ada koruptor dihukum mati ya, paling seumur hidup Benar. ya. Kalau undang-undangnya sih bisa sih ya. Nah, tapi kalau di ini kan masih banyak hal-hal yang siapa tahu ada cuma uang singgah di dia bang kali mungkin money laundering. Kok begitu banyak duitnya? Pertama-tama apakah dia sendiri yang punya? Apakah orang-orang lain nggak ada yang titip uang di dia bang kali? Ya masih mesti ditelaah lebih lanjut kan. Kalau kami ini pasti, kalau mereka mau tunjuk sekretaris pengacara, mereka bilang jangan, dia musuhnya, katakanlah kejaksaan atau KPK. Jadi pasar saya sekarang karena suka kritik-kritik sudah susah. Untung terakhir Lukas NMB masih saya dapat ya. Ya. Kalau yang sebenarnya 40 tahun loh saya bela perkara di luar negeri. Saya pikir kalau kualitas ya, saya nggak mau puji diri saya sendiri. Anda sendiri yang nilai deh. Bang, artinya harus dimiskinkan dan disita seluruh hartanya Bang tersebut. Memang begitu filosofinya kan. Nah, tapi nggak semua koruptor. Ada yang katakanlah menghalang-halangi pemeriksaan masuk tindak pidana korupsi. Mana bisa itu? Pasal 21 Undang-Undang Korupsi ya. Bang, terkait undang-undang TPPU udah Kalau saya dulu ikut di PPB tahun 2003, itu kan kasusnya Marcos dulu. Dia punya predikat crime dulu, baru bisa dicuci kemana-mana. Jadi waktu Marcos dia korupsi, dia alirkan uang itu ke yayasan-yayasan, ke sekolah-sekolah, ke apa, seolah itu uang bersih pada waktu itu. Jadi saya bikin buku mengenai
Corruption as Transnational Organized Crime, karena saya 3 tahun ikut di PBB sebagai salah seorang wakil Indonesia pada waktu itu sampai di Merida. Waktu di Merida itu Yusril Menteri Kehakimannya, dia mesti ratifikasi. Ngelihat kasus ini mesti di hukuman mati kalau menurut abang sendiri? Kalau lihat jumlahnya, mesti hukuman yang terberat kan. Bang, ngelihat dua tersangka yang terseret ini, Ya, hidupnya juga mewah dan ya. Itu nggak dapat disangkal sih, kemewahan itu karena duitnya banyak. Sekarang yang pertanyaannya itu duit dari mana? Kita nggak bisa kasih komentar mendahului tentu, katakanlah P21 ya. Bang Oce sendiri sangat mengutuk kasus korupsi seperti ini nggak sih Pak? Ya kalau kita pengacara membela korupsi cuma lihat acaranya dilaksanakan dengan benar, itu aja. Kalau korupsi kan yang mesti dihukum, kita juga artinya nggak keberatan mesti dihukum. Kita melihat acaranya. Misalkan sekarang dalam kasus 271 triliun, apakah cuma ada orang yang terlibat? Itu aja pertanyaannya, itu aja. Nah, Sangat mengancam keras juga keluarga dari tersangka yang terlibat untuk ke luar negeri ya Bang? ya sekarang itu kan dibutuhkan untuk diperiksa sebagai saksi karena kan mereka satu rumah. Apakah sejauh mana buktinya juga istrinya yang diperiksa kejaksaan kan nggak ditahan kan? Betul. Karena mesti dilihat unsur-unsurnya apa terpenuhi. Bahkan dia kooperatif, dia punya Rolls Royce apa dia kembalikan aja, dia nggak tahu apa-apa kok. Kalau seorang artis ya, patut dapat diduga bahwa pengetahuannya rendah sih. Ya. Jadi sama sekali dia tidak mengetahui. Kalau dia nggak mau tahu pasti mesti bebas dong ya. Karena itu untuk unsur kejahatan ada mens rea atau ada actus reus, ada dolus ada culpa ya. Tapi kan mestinya dia mempertanyakan soal dana mungkin yang terbilang sangat besar Bang. Bisa aja suaminya bilang gua ada bisnis, dia sudah nggak tanya. Makanya itu yang sekarang pasti BAP-nya istrinya udah ada di kejaksaan sih. Benar. Sampai kejaksaan suruh dia pulang tentu unsur keterlibatannya pasal 55 belum terpenuhi. Cuma dicekal supaya gampang nanti jadikan saksi. 6 bulan kan? Nanti perpanjangan 6 bulan lagi. Terakhir mungkin Bang Oce, apa yang mau disampaikan melihat kasus korupsi? Jadi gini, itu menyangkut clean government ya. Memang sekarang itu kalau katakanlah korupsi itu memang sudah kanker. Sangat sulit untuk itu. Tapi ya kalau misalkan cuma kadang-kadang masuk penjara itu cuma gara-gara 5 juta rupiah dan dapat uang termasuk suap, itu juga saya pikir pakai restoratif justice. Jadi yang pelaku utama memang mesti kita hukum berat. Tapi kalau pelaku serta kan kedudukannya, tentu kalau kita sebenarnya kita setuju artinya korupsi itu dibasmi karena itu menggerogoti keuangan negara, itu pasti. Tapi jangan kira kalau kita bela koruptor kita setuju atas perbuatannya, enggak. Kita cuma mau lihat acaranya dipenuhi atau enggak. Atau ada misalkan dia katakan uangnya dari sini tapi orang itu enggak dihukum misalkan. Itu supaya kan transparan juga bagi masyarakat.